Selamat datang di Hendra Blog, tempat belajar tak pernah berhenti. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya, hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai terjemah Daqaiqul Akhbar bab 41, keadaan orang yang meminum arak, khamer. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan pada hari kiamat orang yang meminum khamer, arak, dan sebuah kendi itu tergantung di lehernya. Sedangkan tanbur, alat bunyi-bunyian, itu berada di kedua telapak tangannya, sehingga ia disalib di atas kayu neraka. Maka ada pemanggil, ini adalah Fulan bin Fulan dari tempat sana. Lalu keluarlah bau khamer, arak, dari mulutnya, yang bisa membuat sakit orang yang berdiri di maksarnya, sehingga mereka meminta pertolongan pada Allah, akibat dari bau busuk orang yang meminum arak. Kemudian tempat kembali mereka adalah ke neraka. Ketika mereka jatuh ke neraka, mereka menjerit-jerit selama 1000 tahun. Aduh, aku kehausan. Kemudian mereka memanggil-manggil malaikat Malik, maka mereka tidak mendapat jawaban kira-kira selama 80 tahun. Keringat mereka itu sangat basin, yang bisa menyakitkan tetangganya, dan mereka selalu memanggil-manggil, ya Tuhan kami, hilangkan keringat ini dari kami. Maka keringat itu tidak dihilangkan dari mereka, kemudian mereka datangkan ke neraka, sehingga mereka dikembalikan dalam bentuk makhluk yang baru, atau dikembalikan lagi ke neraka dengan dibelenggu tangannya, terus diseret ke neraka dengan dirantai wajahnya, maka mereka meminum air itu, maka dituangkan air panas pada mereka. Ketika mereka meminum air itu, maka usus-usus mereka menjadi terpotong-potong. Kemudian mereka meminta pertolongan dengan makanan, maka didatangkan pada mereka makanan zagum. Tatkala makanan itu datang, mereka langsung memakannya. Akibatnya mendidihlah apa yang ada di perut mereka dan apa yang ada di otak mereka, lalu keluarlah dari mulut mereka api yang menjilat-jilat, sehingga rontok jeruhan alat tubuh bagian dalam. Mereka di atas telapak kaki mereka. Kemudian setiap seorang dari mereka dimasukkan dalam peti yang terbikin dari bara selama api 1000 tahun dan tempat masuknya sangat sempit. Kemudian mereka dikeluarkan dari peti itu setelah 1000 tahun, selanjutnya mereka dimasukkan dalam penjara neraka dan dibelenggu dengan api. Kemudian mereka menjerit-jerit selama 1000 bulan. Aduh, kehausan aku, mereka tetap tidak dikasihi. Di dalam penjara itu juga terdapat ular dan kalajengking, yang besarnya seperti unta, yang bisa menggigit kedua telapak kakinya, maka ia tidak bisa menyerang pada ular yang menggigit itu. Kemudian di atas kepalanya diletakkan mahkota dari api, dan dijadikan setiap sendi-sendinya terdapat besi, di lehernya terdapat rantai, dan tangannya dibelenggu. Kemudian mereka dikeluarkan setelah 1000 tahun, setelah itu langsung dimasukkan ke dalam neraka Wail. Neraka Wail yaitu nama jurang neraka Jahannam, panasnya lebih sangat dan dasarnya sangat jauh ke dalam. Di dalamnya terdapat banyak rantai, ular-ular, dan kalajengking. Mereka tetap berada di Wail kira-kira selama 1000 tahun. Kemudian mereka menjerit-jerit, aduh, Muhammad. Lalu Nabi mendengar suara mereka, seraya berkata, ya Tuhanku, aku telah mendengar suara seseorang dari umatku. Maka Allah Ta'ala berfirman, ini adalah suara orang yang minum arak waktu di dunianya, dan ia mati dalam keadaan mabuk. Maka ia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan mabuk. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Tuhanku, keluarkan dia dari neraka dengan syafaatku. Akhirnya tidak ada yang tersisa satupun umat Muhammad dengan kekal di dalam neraka. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kami menghargai dukungan Anda
dan berharap dapat menghadirkan lebih banyak video menarik. Nantikan dan sampai jumpa di lain waktu.